Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Arthur Persada Heriana, NIM 263. Yang kedua, Kusnul Khotimah, NIM 273. Yang ketiga, Hajirah Nabila Harun, NIM 291. Untuk yang terakhir, Konita Gina Berliana, NIM 265. Sejarah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusyono sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan Muhammadiyah. Rumusan Muqaddimah diterima dan disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-31 yang dilangsungkan di kota Yogyakarta pada tahun 1950. Setelah melewati penyempurnaan, segi redaksional yang dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Sidang Tanwir, diprakarsai oleh Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1945 dan disahkan pada tahun 1951. Selanjutnya, di dalam slide ini terdapat 7 pokok pikiran Muqaddimah Muhammadiyah. Yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia, sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Selanjutnya untuk keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib. Sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat. Untuk yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan dapat berhasil bila kita mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang keenam, perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya cara untuk perjuangan yang sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, pokok-pokok pikiran atau prinsip-prinsip atau pendirian-pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang mencapai cita-citanya. Ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir batin yang diridhoi Allah. Identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas atau hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Asas Muhammadiyah adalah Islam, sedangkan maksud dan tujuan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mencapai maksud dan tujuan, serta mewujudkan misi yang ideal tersebut, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok, yang kemudian diwujudkan dalam amal usaha, program, dan kegiatan. Secara singkat, Muhammadiyah dapat didefinisikan sebagai gerakan Islam dan juga merupakan suatu organisasi yang utama dan terkuat di negara terbesar kelima di dunia. Langkah-langkah dakwah dan tajdid Muhammadiyah tersebut tercermin dengan mendirikan sekolah Islam modern, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dengan mendirikan PKU atau penolong kesengsaraan umum, penyantunan anak-anak yatim dan miskin melalui gerakan Al-Ma'un, dan mendobrak praktik dan pemikiran Islam yang jumud dengan ijtihad. Gerakan Muhammadiyah yang berkarakter dakwah dan tajdid tersebut dilakukan melalui sistem organisasi dan bersifat ekspansi. Kata-kata wal takum minkum ummatun dalam Al-Imran ayat 104 yang sering disebut sebagai ayat Muhammadiyah merupakan pemaknaan baru mengenai kepentingan menggerakkan Islam melalui organisasi atau persyarikatan.
Keanggotaan Muhammadiyah secara resmi diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 4 Pasal 8 Ayat 1 yang berisi sebagai anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Untuk anggota biasa, syarat yang harus dipenuhi yaitu warga negara Indonesia dan beragama Islam, laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, dan mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Yang kedua yaitu anggota luar biasa, yang merupakan seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia mendukung amal usahanya. Dan yang terakhir yaitu anggota kehormatan, ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Sebagai anggota Muhammadiyah, mempunyai hak dan kewajiban yang diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 4. Menurut Ketua LPCR, Pil Ahmad, jumlah anggota biasa yang mempunyai nomor baku Muhammadiyah berkisar antara 5-7% dari total umat Islam Indonesia, atau sekitar 15 juta orang. Tetapi anggota yang tidak resmi atau simpatisan melaksanakan ibadah seperti yang difahami Muhammadiyah berkisar antara 30-40 juta dari umat Islam. Adalah keorganisasian Muhammadiyah. Susunan organisasi Muhammadiyah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 5 Pasal 9 yang terdiri atas ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Adapun penjelasan susunan di atas tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah atau ARTM. Pertama adalah ranting. Ranting dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 5 sebagai berikut. Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas kurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Yang kedua adalah cabang. Cabang dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 6 sebagai berikut. Cabang adalah kesatuan ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 ranting yang berfungsi A. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi ranting, B. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah, dan C. Penyelenggaraan amal usaha. Yang ketiga ada daerah. Daerah dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 7 sebagai berikut. Daerah merupakan kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 cabang yang berfungsi A. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi cabang, B. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah, C. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan amal usaha, dan D. Perencanaan program dan kegiatan. Keempat ada wilayah. Wilayah dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 8 sebagai berikut. Wilayah adalah kesatuan daerah di provinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 daerah yang berfungsi. A. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi daerah. B. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah. Dan C. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan amal usaha. Yang terakhir adalah pusat. Pusat dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 9 sebagai berikut. Pusat adalah kesatuan wilayah dalam negara Republik Indonesia yang berfungsi A. Melakukan penggunaan pemberdayaan dan koordinasi wilayah, B. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah, C. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha, dan D. Perencanaan program dan kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.